Atomi dibangun berdasarkan impian. Mimpi dari Mr. Park untuk mengetaskan kemiskinan dan berbagi dengan sistem yang manusiawi, adil, mudah, dan dapat dijalankan di mana saja. Bermimpilah dalam sadar, berpengharapanlah dalam iman, berjuanglah dengan berserah kepada Tuhan. Saya Rina Yahya, Diamond Master dari Kota Bogor. Saat ini saya ingin membagikan mengenai life skenario yang pernah saya bacakan pada bulan September 2019 di acara Success Academy Jakarta, di mana mimpi-mimpi yang pernah saya tulis di buku Ajaib Life Skenario tersebut kini sebagian besar sudah mulai menjadi kenyataan. Saya pernah menuliskan mengenai poin wisata, di mana waktu dulu saya jarang sekali bisa berlibur atau jalan-jalan. Dan saya bermimpi kalau sudah mendapat bonus 10 juta per bulan dari Atomi, saya rindu untuk bisa menikmati keindahan negeri kita, Indonesia. Dan benar, hal itu mulai terjadi di kehidupan saya dan sekeluarga. Kami mulai bisa jalan-jalan, diawali dari ke Puncak, ke Semarang, ke Malang, dan juga ke Bali bersama keluarga yang dulu adalah hanya sebuah impian. Untuk poin keluarga, di dalam kondisi sepertinya yang terburuk sekalipun, kadang ada hal-hal baik yang terselip di dalamnya. Karena saat kondisi pandemi COVID seperti ini, membuat saya bisa punya banyak waktu dengan keluarga. Dan per Desember tahun 2021 kemarin pun, saya sudah tidak lagi menerima gaji dari kantor tempat saya bekerja selama 18 tahun. Tetapi puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, jaringan saya saat ini sudah mulai terbentuk. Sehingga kami sudah 100% hidup dari penghasilan yang diterima dari bonus-bonus di Atomi. Mengenai hal tabungan, berhubung saya punya 3 anak laki-laki, di mana 1 orang sudah menikah dan masih ada 2 anak lagi yang belum menikah. Sehingga kami harus menyiapkan dana tabungan dan persiapan jika saatnya tiba nanti bagi kedua anak saya lagi. Puji Tuhan, tabungan kami pun sedikit demi sedikit mulai terkumpul. Walau masih butuh waktu lebih lagi tentunya. Untuk kendaraan, pada saat saya menulis buku life skenario di tahun 2019, saya menulis saat itu untuk tahun 2021 saya akan mengganti kendaraan. Hal itu ternyata benar-benar terjadi. Di bulan Februari tahun 2021, kami berhasil mengupgrade kendaraan kami yang lama dari Agya ke Ignis di tahun 2021. Walau belum tercapai seperti yang tertulis di buku life skenario, tapi untuk saat ini saya bersyukur dan senang sekali dengan mobil yang kami miliki saat ini. Demi pekerjaan di Jakarta, kami sekeluarga terpaksa mengontrak 1 kamar sebesar 3 kali 4 meter untuk 5 orang selama bertahun-tahun. Bingung kan bagaimana caranya kami tidur? Butuh hikmat khusus untuk mengatur antara orang dan barang untuk 5 orang di kamar berukuran 3 kali 4 meter tersebut. Dan saat penulisan buku life skenario waktu di tahun 2019, kami sudah mulai pindah di kamar yang lebih besar dengan ukuran 3,5 kali 6 meter untuk 4 orang karena anak yang pertama saya sudah menikah. Selama bertahun-tahun kami sekeluarga hanya tinggal di 1 kamar. Bukan rumah loh, tapi kamar kos.
karena memang hanya itu yang bisa kami sewa di Jakarta selama bertahun-tahun, di mana satu ranjang berukuran 160 cm ditempati oleh 3 orang, sehingga posisi tidur kami tidak bisa seperti orang normal yang memanjang di kasur saat tidur. Tapi kami harus mengatur tidur kami, terpaksa melintang supaya bisa muat buat ber3 orang di satu kasur. Tentu saya jadi orang yang di tengah, di mana kalau belok ke kiri kena anak dengkulnya, kalau belok ke kanan dengkul akan kena suami, dan anak yang satu lagi tidur di kasur ukuran single yang 100 cm. Oleh karena itulah pada tahun 2019 itu saya ingin bisa menyewa sebuah apartemen supaya kami bisa tidur normal sebagaimana seharusnya. Tapi berhubung belakangan ini terjadi pandemi COVID yang berkepanjangan, sehingga pada saat seperti ini kami sekeluarga bisa bekerja dari rumah. Maka keinginan untuk menyewa apartemen tersebut kami alihkan dengan merenovasi rumah mungil kami di Bogor, yang tadinya ada 2 kamar menjadi 3 kamar dan memakan biaya yang cukup lumayan besar buat kami. Tapi puji Tuhan, impian untuk bisa punya 3 kamar akhirnya terpenuhi di tahun 2021. Mengenai rencana kami membeli tanah di Kalimantan pun pada Desember tahun 2022 sedang dalam proses doa untuk digenapi juga. Amin. Saya bersyukur berada di Atomi, perusahaan yang mengajarkan member-membernya untuk berdonasi. Dalam hal ini, saya memiliki hati untuk anak-anak yang sakit, tapi orang tuanya mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Oleh karena itu, sejak saya rutin menerima bonus dari Atomi, maka dengan rutin pula saya bisa berdonasi melalui sebuah yayasan yang peduli untuk membantu orang-orang yang sakit dan kesulitan keuangan. Saya pribadi memfokuskan berdonasi kepada anak-anak kecil yang sakit. Saya mengerti betapa hati seorang ibu atau ayah akan merasa sakit jika apabila anaknya sakit. Apalagi jika kondisi tidak memiliki uang untuk ke dokter dan membeli obat. Saya mengerti karena saya pernah berada di titik paling rendah dalam kehidupan kami sekeluarga dalam hal keuangan, di mana saya dan suami pernah menjalani pekerjaan sebagai pedagang asongan di pinggir jalan, menjajakan keripik dan yogurt kepada orang-orang yang lewat di pinggir jalan demi bisa menyambung hidup saat itu. Bahkan saya rela untuk makan hanya 1 kali dalam sehari selama 1 tahun. Bukan untuk diet, tapi demi anak-anak bisa makan di hari itu. Saya sering berpesan kepada anak saya pada saat membeli makan di warteg, tolong jangan ambil ayam ya weh, ambil nasi sama 2 macam sayur aja ya. Yang penting bisa kenyang ya. Saya bersyukur dikaruniai anak-anak yang baik, tidak pernah protes dan mengeluh akan kesulitan hidup yang harus kami jalani saat itu. Hati ini bertambah sedih apabila ada salah satu anak yang sakit. Bagaimana bisa kami membeli obat dan membawanya ke dokter? Untuk bisa makan hari itu aja udah bagus. Seringkali hanya air mata dan doa yang saya panjatkan untuk kesembuhan anak-anak kami. Hal itulah yang membuat saya saat ini memiliki hati untuk rutin berdonasi bagi anak-anak yang sakit dan kesulitan keuangan.
Saya bersyukur dengan bonus-bonus dari Atomi yang semakin besar, maka semakin besar pula donasi yang bisa saya salurkan kepada banyak anak-anak yang membutuhkan nantinya. Untuk poin berbagi kepada orang tua. Dari sejak menikah 32 tahun yang lalu, saya rindu untuk bisa memberi rutin setiap bulan kepada orang tua saya sebagai tanda balas budi, kasih sayang, dan perhatian saya sebagai seorang anak kepada orang tua. Tapi hingga kedua orang tua saya berpulang, kerinduan hati saya tersebut tidak dapat terlaksana. Bagaimana bisa memberi dengan rutin setiap bulan seperti yang sudah saya ceritakan di atas? Untuk bertahan hidup kami dari hari ke hari saja sudah sangat sulit. Oleh karena itu, ketika kami mulai bisa menerima bonus dari Atomi, saya merasa senang sekali dan sukacita karena saya mulai bisa menyalurkan kerinduan saya tersebut kepada ibu mertua saya yang sudah berusia 80 tahun lebih dan masih ada hingga sekarang, mengungkapkan kasih dan perhatian kami dalam hal keuangan dengan rutin setiap bulan memberi kepada ibu mertua saya. Itu merupakan ungkapan kasih dan perhatian kami dalam hal keuangan dengan bisa rutin memberi setiap bulan kepada ibu mertua saya. Kerinduan untuk menjadi orang tua asuh masih berproses hingga saat ini. Walau saat ini belum bisa sepenuhnya untuk secara utuh saya lakukan, namun sudah bisa memulai sedikit demi sedikit membantu anak-anak yang memiliki kebutuhan dalam bidang pendidikan. Mengapa saya peduli untuk hal ini? Karena kami sempat mengalami saat ketiga anak kami terpaksa putus sekolah. Karena kami sebagai orang tua tidak bisa lagi membayar uang sekolah anak-anak kami. Namun dengan perjuangan, akhirnya hanya satu anak saya yang sempat mempunyai ijazah SMA-nya. Itu pun karena dia sekolah sambil bekerja. Dan kemudian diambil sebagai anak asuh oleh Yayasan Harvey Maleholo yang melihat bakat musik anak saya dan akhirnya menyekolahkan anak saya hingga lulus kuliah di bidang musik. Sedangkan kedua adiknya ijazah SMP pun dari sekolah mereka tidak punya. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kedua anak saya, di mana Tuhan mempunyai caranya sendiri yang luar biasa dan ajaib. Sehingga ketika di usia mereka menginjak 17 tahun dan tiba waktunya bagi mereka memasuki usia kuliah, Tuhan membuka jalan bagi masing-masing anak saya yang kedua orang lagi. Sehingga mereka bisa diterima di University bertaraf internasional di Cikarang, hanya bermodalkan pas foto saat mendaftar. University mana yang menerima siswanya hanya bermodalkan pas foto? Mau kuliah, apa mau daftar jadi model? Setelah itu, hingga sekarang, University itu tidak lagi membuka pendaftaran seperti untuk kedua anak saya. Itulah anugerah Tuhan. Dan tidak hanya sampai di situ, kedua anak saya juga bahkan menerima beasiswa dari university tersebut dan juga support dari seorang teman dan saudara. Hingga akhirnya saat ini ketiga anak saya bisa menyelesaikan S1 dan S2 mereka oleh karena anugerah dan mujizat Tuhan semata, di mana Tuhan sanggup memakai orang-orang untuk menolong anak-anak kami sehingga bisa menyelesaikan pendidikan mereka. Dari pengalaman pribadi inilah, maka saya memiliki hati jika income di Atomi sudah mencapai 100 juta per bulan, saya akan mulai mengadopsi anak asuh untuk saya support secara penuh
dalam hal pendidikan hingga selesai kuliah. Demikianlah satu demi satu impian dan kerinduan saya yang saya sempat bacakan juga di Sukses Academy bulan September tahun 2019 dari 8 poin kehidupan yang tertulis di buku Ajaib Skenario Kehidupan itu, satu demi satu mulai tergenapi. Walau belum semua tergenapi secara penuh, karena masih ada poin-poin yang sedang terus berproses. Namun, oleh anugerah Tuhan, saya percaya semua itu perlahan akan tergenapi. Amin. Oleh karena itu, penting ya bagi kita Atomians yang mau melihat mimpi-mimpi kalian tergenapi melalui Atomi untuk segera menuliskan mimpi-mimpi dan kerinduan teman-teman Atomians semua di buku Ajaib Skenario Kehidupan. Dan kita akan dibuat tercengang nanti melihat satu demi satu apa yang kita tulis itu boleh menjadi kenyataan tanpa melupakan kerja keras dan juga doa tentunya ya. Seperti moto kehidupan yang selalu saya pegang, yaitu Orait Labora, bekerja dan berdoa. Atomi Indonesia, ayo bisa!